Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Humaira Sitorus dengan NIM 0304241009, ingin menyelesaikan tugas akhir saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi saya adalah teks anekdot. Baik, langsung saya masuk ke pengertiannya. Untuk pengertian dari teks anekdot adalah tulisan naratif yang berisi cerita singkat, lucu, dan menarik yang biasanya menceritakan peristiwa nyata atau fiktif dengan sudut pandang humoris, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, di situ ada tulisan mengenai orang penting atau terkenal. Jadi ini bisa jadi maksudnya adalah pejabat, DPR, presiden yang memiliki pangkatan-pangkatan. Dan ini kita buat lucu dan menarik. Contohnya seperti seseorang tetapi berkepala tikus, yaitu ia berkarakter korupsi, seperti itu. Tetapi berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dan dari ciri-ciri teks anekdot adalah teks anekdot bersifat lucu, menghibur, biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari, dan dapat berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena atau kejadian. Jadi teks anekdot bukan hanya tentang lucunya, tetapi dapat berupa kritik atau sindiran. Jadi teks ini bisa menyindir para korupsi yang telah mendapat jabatan. Dan tujuan dari teks anekdot adalah untuk mengundang tawa bagi pembaca, menyindir orang-orang yang sudah sukses agar mengingat kepada orang yang belum beruntung dan menyampaikan pesan moral. Jadi teks anekdot bukan hanya membahas kelucuannya atau menyindir suatu pihak, melainkan juga ingin menyampaikan pesan moral Dan teks anekdot memiliki beberapa struktur, yaitu ada 5. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau intisari dari sebuah karya ilmiah. Jadi abstrak ini merupakan ringkasan-ringkasan dari, misalnya kita membuat teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan awal dari jalannya suatu cerita. Jadi seperti openingnya. Terus yang ketiga ada krisis. Krisis adalah peristiwa yang terjadi atau diperkirakan akan terjadi. Jadi ini bisa kita bilang seperti konflik. Terus yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah respon emosional dan naluriah terhadap suatu situasi. Jadi ini merupakan penyelesaian konflik atau krisis. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari sebuah teks atau cerita yang bisa kita katakan adalah kesimpulan, amanat, atau pesan moral. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks anekdot ialah yang pertama kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kayak contohnya, apakah saya akan sukses? Seperti itu. Dan yang kedua, kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan atau perbuatan. Dan yang ketiga adalah majas sindiran. Majas sindiran itu apa sih? Majas sindiran itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang bertujuan untuk menyampaikan sindiran. Jadi kita tidak bisa memakai bahasa yang mungkin kurang baku atau mungkin bahasa sehari-hari kita. Dan yang selanjutnya adalah kata kiasan. Kata kiasan ialah kata-kata yang tidak formal, bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi, kata yang tidak formal, kata yang
arti kata yang sebenarnya atau bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Kata kiasan digunakan untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. Dan selanjutnya adalah konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat itu adalah kata penghubung. Dan selanjutnya adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang berkaitan dengan waktu, kayak misalnya seperti, akhirnya, selanjutnya. Dan selanjutnya adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat memberi perintah atau dapat juga berupa larangan. Dan kalau untuk unsur pembangun sama seperti teks-teks pada umumnya, yaitu membutuhkan tema, tokoh, latar belakang, dan sudut pandang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari judul saya, teks anekdot. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.